Percaya dengan ramalan bintang, sirik. Sirik dosa yang tidak diampuni. Anda lihat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa sirik, tapi Allah mengampuni dosa selain sirik. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Ambil hikmahnya. Rezeki 8 pintu, satu diantaranya jaminan rezeki. Anda lihat Hud ayat 6. Semua yang bergerak, yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka. Semua jelas dalam kitab Lauhil Mahfuz. Masih ada, silakan. Sok, tupan, belakang pan. Kolor hejo, salah. Tiung hejo pan. Itu lempengan nenek. Sebentar, sebelum ke sana mah, kenapa sekarang tuh berita-berita tuh ke pesantren tuh kayak negatif-negatifnya aja mah ya? Karena banyak yang sentimen dengan Islam. Islam ingin dihancurkan. Kenapa? Banyak umat Islam yang tidak berkualitas. Coba, yang namanya setan masuknya dari semua arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Dari belakang dengan hubudunya. Wa karahiyatul maut. Wala tajidannahu marasan nasi ala hayata minal ladina asraku yawaddu awduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzazihi minal adabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti kalian bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka mohon kepada Allah umur 1000 tahun lagi, padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih, karena Allah maha tahu, maha melihat apa yang mereka kerjakan. Rasul bilang sama sahabat, nanti kalian ini ibarat makanan lezat yang dikerubuti orang-orang kafir. Sahabat nanya, kenapa? Apa jumlah kami sedikit? Tidak, jumlah kalian banyak tapi kalian tidak berkualitas. Buktinya sekarang, menurut penelitian umat Islam di negara kita 75%, tapi tidak berkualitas. Ngaku Islam, sholat hente. Ngaku Islam, baca Quran kagak bisa. Sekalinya bisa baca Quran, nggak pernah baca Quran. Sekalinya baca Quran, artinya nggak tahu. Lelaki nggak pernah sembahyang di masjid. Banyak yang tidak bakti sama orang tua dan seterusnya. Mereka hanya tahu mengaku beragama Islam, tidak melaksanakan isinya. Rasul bilang, seperti buih di atas gelombang, tidak menciptakan gelombang, tapi terombang-ambing di atas gelombang. Saatnya sekarang kita melihat di negara kita, umat Islam jumlah banyak, tapi tidak berkualitas. Kenapa? Umat Islamnya BODO. Oke? Makanya syukur ada majlis taklim. Ngaji kayak begini, Quran, hadis, itu yang benar. Ini mah ngaji, Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ngaji deui minggu isuk, Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Nah, ari maneh ngaji mikiran we seragam. Muludan, hejo, halal bihalal, koneng. Tahun baru berem, ayo seragam, otak nggak ada isinya, percuma kemasukan setan. Ngaji mah tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak. Ini ngaji langsung Qurannya dibaca. Oke. So, si parfum 3 lagi nih, mangga so. hijau. Mama mau nanya mama. Sok. Bagaimana kalau warisan dibagi rata? Salah. Al-Quran menyatakan laki perempuan 2/1. Kecuali begini, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ipan udah pegang jatah Ipan 2 bagian, Ceupi udah pegang jatah dia 1 bagian. Di dalam tangan dia, saya pengen ngasih saudara perempuan hak yang dia bagi, itu lebih aman. Karena langsung dibagi rata, salah. Itu banyak gosokan dari ipar, berantem nantinya. Nyari aman, ipar adalah kematian. Jadi bagi sesuai hukum dulu. Ya. Urusan setelah dibagi, misal terserah saling lu yang punya jatah, bagi saudara lu no, gitu. saling ngasih gitu boleh. Sok. Oke. Sip, yang di belakang kasihan. Sok berdiri Bu. Assalamualaikum Mama.
Kumsalam Ece. Tapi maaf ya Mas, saya kalau ngomong agak gugup ini ya Mas. Ya, Ini soal warisan mah. ya, Maaf ini maaf. ya. Kan orang tua saya kan janda mah. Terus nikah, punya anak kan satu, bawa tuh. Terus kalau hukumnya apa itu mah? Kedapat warisan atau enggak itu mah? Yang mana? Orang tua, perempuan. Saya punya ibu Ya, punya anak. ya. Nikah dengan Bawa. seorang duda. Ya, ya. Kalau duda meninggal, apa ibu saya dapat? Kalau pernah dientuin dapat walaupun sekali. Kalau nggak pernah dientuin kagak dapat. Lu jangan ketawa pikih. Kagak ngerti suluma. Jadi hukumnya apa? Jadi Apaan? hukumnya apa mah? Hukumnya saya dapat warisan atau tidak gitu? Saya itu anak ibu. Ya. Jadi orang tua saya nih bawa anak, mau nikah sama dia. Kayak dengerin Udim. Orang tua saya nikah, Orang tua ibu saya nikah. Sama saya nikah, bawa Ya. anak kan saya. Ya. Terus nikah sama duda, itu kan suka dapat taruh warisan tuh. Itu saya dapat. Kalau bapak tiri Anda mati, Anda nggak dapat, tidak ada hubungan darah. Yang dapat ibu Anda karena pernah dientuin, begitu. Anda nggak dapat, nggak ada hubungan darah kok. Oh gitu. Kagak dapat tahu. Oh ya, makasih ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah kene teh aya Nah, Pak. kalau misal abis akad nikah, laki-laki dan perempuan, aki-akinya tuh kaya, pas sah meninggal, si istrinya dapat warisan nggak? Belum dientuin. Belum dientuin, maka boleh pasah. Artinya mas kawin dikembalikan ke suaminya. Waris nggak dapat. Kagak dapat. Padahal status sudah sah jadi Belum istri. dicobain. Gitu. Itu Piki Ipan bukan ngaji. Syaratnya tuh itu walaupun udah sah menikah. Ya. Ah. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ece. Saya pengen bicara Mas, saya punya orang tua. Ya. Tapi saya punya suami. Kalau mau dibawa ke rumah saya bagaimana, izin dulu sama suami apa tidak Mama? Izin dong. Izin, di rumah Anda ada suami. Orang tua saya sakitan, bawa ke rumah ngomong sama suami, Bang, biar kita dapat pahala. Bawa yuk mak ke rumah kita urusin bareng-bareng. Ngomong. Mandra aja bilang, kalau bulan bisa ngomong. Nah lu bisa ngomong dah. Ya. Terima kasih ya Mama Dede. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mama Salam. Dede, saya mau Langsung. nanya Ya. tentang warisan juga nih Mama Dede. Saya berkeluarga 8 orang, ada adik saya belum menikah. Jadi adik saya itu perempuan, adik saya yang laki-laki 4. Bagaimana hukumnya buat adik saya yang perempuan itu? Itulah Mama Dede, makasih. Hukum apanya dulu? Bagi warisannya, karena dia belum menikah. Dengerin. Saya tanya, saudara kandungannya 8. Ya. Cowok berapa, cewek berapa? Cewek 4, laki-laki 4. Oke. Laki-laki 4 kali 2, 8. Cewek 4, 8 tambah 4, 12. Mau nikah atau sebelum menikah, dia tetap 2/12 kali harta orang tua, hak anak laki-laki. 1/12 kali harta orang tua, hak anak perempuan. Udah nikah, belum nikah, tidak masalah. Karena mereka darah daging orang tua Anda. Oh bukan tanggung jawab anak laki-laki gitu Mama Dede. Kagak, enak banget anak perempuan. Gak bisa. Makasih Mama Dede. Kembali kasih. Habis. Ayo kene. Sok. Ayo langsung cepetan. Assalamualaikum Mama. Salam Ece. Mau bertanya nih, saya misalnya janda punya seorang gadis. Terus menikah dengan duda. Ternyata pas udah ijab kabul saya belum digauli, dia naksir dengan anak perempuan saya, itu gimana Mama? Kalau itu boleh. Istrinya belum dinikahi, naksir sama anak tirinya. Cuman gua yakin dia nggak punya otak. Bagaimana perasaan bininya? Benar nggak? Karena ada orang yang menikah dengan anaknya, ternyata ibu mertuanya di rumah dilayani dengan baik, ceraikan anaknya, kawin sama mertuanya, haram. Anda lihat Anissa 23, nggak punya otak. Setidaknya laki-lakinya jujur, kayaknya cantikan anaknya gitu mah. Lain cantikan, segeran. Segeran anak. Mak makan udah kisut. Meningkatnya ke anakna, ngan hatena di mana, otaknya di mana, baik lakinya maupun anak ceweknya. Kalau gua punya anak kayak gitu langsung gua PHK.
Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam. Kan mertua saya kan meninggal. Jadi kan bini pertama udah meninggal, mertua saya udah meninggal juga. Jadi bini kedua ada. Tapi itu kan ini kan punya harta. Hartanya yang dicari dari mertua pertama. Mertua yang kedua nggak ada gitu. Itu bagaimana haknya, Bu? Waktu mertua yang pertama perempuan meninggal, Ya, nikah dengan ibu saya. ya. Ya. Bukan ibu saya, mertua. Nikah lagi. Nikah 2 kali. Mertua lu laki, yang mati cewek. Dua-duanya. Tadi kan lu bilang mati, kawin Iya, lagi. Itu kawin yang lagi. mati cewek apa cowok mertua? Yang duluan perempuan, yang kedua masih hidup. Lah, kan awalnya ibu mertua pertama meninggal. Habis itu bapak mertua. Habis itu mertua yang baru kan masih hidup gitu. Jadi menikah dengan perempuan, mati nih perempuan mertua. Yang pertama, yang kedua hidup. Iya, mertua perempuan yang pertama mati. Iya. Mertua laki-laki kawin lagi Iya. sama perempuan kedua. Iya. Terus mati lagi, yang mati siapa sekarang yang kedua? Yang bapak mertua. Bapak mertua. Terus Udah dikubur belum? Udah. Diam. Terus kumaha? Yang bini kedua masih hidup. Terus Minta bagiannya berapa, Bu? 1/8. 1/8. Kecuali kalau nggak pernah dientuin. Iya. Jadi istri yang manapun dapat 1/8. Kalau istrinya 2 orang, 1/8 bagi 2. Kalau istrinya 3 orang, 1/8 bagi 3. Kalau istrinya 4 orang, 1/8 bagi 4. Emang enak di madu, sian deh lo. Tapi Mama itu kan hartanya yang dicari sama bini pertama. Bapaknya sama almarhum Mama gitu. Kalau gitu pada saat itu dibagi 2, harta gonong gini. Oh, gitu. 50% milik ibu, 50% milik ayah. Sekarang yang dibagi 50% yang milik ayah. Oh gitu. Oke? Bininya dapat 1/8. Anaknya cowok berbanding cewek 2/1. Yang dulu berikan kepada anaknya si ibu tadi yang meninggal. Tapi nggak ada anaknya dari Mama yang sekarang. Yang dulu kan Oh, gua yang dulu, bilang rumah BOLOT. Ih, Lagi hujan Mama. kalau tidak punya anak ya, si ibu mertua yang pertama meninggal. Artinya hak dia dibagi ke saudara kandungnya. Oke? Laki-laki perempuan 2/1. Mengertikah Anda? Ngerti? Kalau belum ngerti ngacung, Iya, Ma. Makasih, Ma. silakan. Masih ayah sok. Assalamualaikum, Ma. Salam Curhat ya, Ma. Ya, Ma, saya mau cerita nih. jangan lama-lama udah sore. Iya. Ma, kan waktu itu saya masih punya suami. Sekarang udah nggak? Sekarang udah enggak. Mau ganti? Nggak ada tuh. Pilih. Kasih pan, yang mana pan? Ma, waktu itu saya ditinggalin sama suami saya tanpa dicerai selama 3 tahun. Nah, terus saya ketemu dia pas udah lagi koma di rumah sakit, dibilangin, saya dikabarin, saya datanglah ke rumah sakit. Demi cintaku padamu 3 tahun ditinggal nyamperkeun daek. Pas di rumah sakit saya minta maaf sama suami. Apakah maaf saya diterima enggak? Ya tanya sama dia, gue juga kagak tahu apa. Apa lagi koma? Iya, orang lagi koma, gue juga kagak tahu. Udah hampir titik kapan? Iya. Maksudnya saya nanya sama mama. Bu, punten. Iya. Dalam orang habis nikah, pernah nggak Anda menyaksikan orang nikah? Ketika seseorang habis nikah, laki-laki membacakan talik talak. Kalau saya menyakiti istri dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya meninggalkan 3 bulan dia tidak ridho, jatuh talak saya, dan seterusnya. Kalau istri suaminya kabur 3 tahun tidak ridho, boleh gugat cerai ke pengadilan agama yang setiap kecamatan ada, bawa 2 orang saksi laki-laki balik dan berakal. Nah,
suami saya pergi deh tuh 3 tahun. Pas dia lagi koma, belum titik nih baru koma. Dia ini saudaranya manggil saya datang. Saya minta maaf. Ya terserah, semoga Allah memaafkan dosa Anda. Oke? Nomor berikut. Assalamualaikum Ma, nanya deh. Salam Ece. Saya kan sudah menikah Ma. Nah, Sombong Saya amat. sombong. nah, saya punya mertua perempuan saya sudah meninggal Ma. Ninggalin satu rumah, suami saya punya kakak satu, abang satu. Yang abang sudah punya rumah Ma. Jadi saya disuruh tempat tinggal di rumah mertua saya yang perempuan. Jadi ada kakak saya dan suami saya. Nah terakhir ini saya diusir dengan kakak perempuan Ya, emang kakak bukan ipar rumah saya. lu, rumah warisan. Iya, Ma. Jual, bagi saudara kandung gitu, suami Ma. Anda. Lebih cepat, lebih baik. Kadang-kadang yang ninggalin nggak tahu diri. Begitu mau dijual, dibagi waris, dia minta ganti rugi. Otaknya nggak jalan. Lu yang bayar setahun berapa harusnya kalau Iya, kontrak Ma. di rumah orang. Wajar Anda suruh pergi. Tapi kakaknya dia itu minta bagi hasilnya rata, emang nggak mau. Dia kan perempuan, Ya. mintanya bagi rata, nggak mau Jangan, beda gitu. tetap 2/1. Oh gitu Ma. Ya. Kita nasehatinnya gimana ya Mas? Kalau usah Soalnya nasehatin, so tahu aja suruh pergi. Pergi aja ke kiai, ke tokoh dia nggak, agama. dia tetap bertahan di rumah itu mah, cuman sayang diusir. Iya, bagus, nggak apa-apa. Jangan sampai ada yang berdosa. Biarin orang lain yang berdosa. Yang penting saya berpijak dalam agama Allah. Ada tokoh agama berikan nasihat, unjukkan ayatnya. Anda lihat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Wa in-nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala au kathura nasibam mafruḍa. Laki-laki punya bagian peninggalan harta orang tua dan kerabatnya. Perempuan punya bagian peninggalan harta orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan nyari kesalahan orang, tapi kesalahan saya apa? Perbaiki kesalahan saya. Setan selalu bilang, tuh si anu yang salah, si anu yang salah. Artinya saya dizolimi, itu perbuatan setan. Ngaca, saya actionnya harus lebih baik. Begitu. Siap Ma, makasih ya Ma. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, Satu lagi tuh kameramen saya mau nanya katanya. Tuh, maaf. Iqbal. sok. Mama mau nanya dong. Assalamualaikum Oh, siapa? assalamualaikum. Sopan buat anak. Maaf ya Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naon? Tanya Mama yuk. Ayo. Iya. Ma, punten ini mah. Sok calik. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Sok. Ma, mau nanya. Ini, jadi kan saya kan anak tunggal ya Ma. Jadi saya itu sekarang itu udah berkeluarga, alhamdulillah. Nah Ma, saya mau nanya gimana sih peran laki-laki biar aku itu nggak nyakitin ibuku dan gak nyakitin istriku kalau misalnya aku mau bertanya atau meminta pendapat. Nah pasti kan kalau misalnya keluarga itu mempunyai pendapat yang berbeda antara istri dan ibu. Nah itu peran laki-laki atau peran anak itu harusnya seperti apa Mama? Carilah pasangan yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Rasul bersabda, tunkahul maratali arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha palika bidati diri taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau Anda punya istri, kalau Anda punya suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, walaupun Anda punya anak, walaupun Anda punya bini, punya suami, pasti orang tua didahulukan. Karena tanpa orang tua kita hidup nggak barokah. Iqbal. Ridallah bidul waidan, sutullah fi sutil waidan. Cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Makanya dia nggak usah khawatir kalau Ipan macam-macam gue omelin, pulang tengokin Cejuju biar hidup kalian barokah. Oke Cejuju, tenang, anaknya gue omelin. Ya, makasih ya Ma. Kalau istrinya ngomong pilih aku atau ibumu. Buang bini kayak begitu, dia bodoh nggak ngerti agama.
Kamu bilang aku tanpa ibu bukan siapa-siapa. Bininya mah sekarang emak lo dari di perut mikir dia. Jangan kalian pilih istri demi cinta. Banyak di jalan yang begitu bal. Baru cewek. Nih nenek-nenek doang banyak. Ambil mau yang mana? Terima kasih Ma. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam darah Iqbal. Oke, sudah Bu ya. Pasti ini pada banyak pertanyaan, mumpung ada Mama Dede, semuanya dijawab dengan tegas berdasarkan Al-Quran dan hadis Maya. Iya betul. Yaudah, tapi ini udah sore. Ini semua pertanyaan, semua kegiatan ini tuh nanti kita sudah rekam. Saya tuh punya channel baru namanya Al Hakim. Jadi The Hakim channel itu mengenai binatang, The Hakim Aviari itu mengenai aviari, The Hakim Junior mengenai anak-anak saya, The Hakim Story, The Hakim Music. Nah, kalau ini di Al Hakim. Mudah-mudahan istiqomah Mama Dede juga sudah tahu supaya ada ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Oke. Tapi masih hujan, bubar juga percuma, betul? Apakah kita buka pertanyaan lagi? Kudu sholat siapa nih? Hadirin angkat tangan. Hadirkan hati. Ya. Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Amin. Berikan umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Amin. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat membantu orang yang perlu bantuan. Amin. Menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Ya Allah, kami mohon sisa umur yang ada yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur yang barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazalli dalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughni kull fakir wa ya muqawwi kull dhaif wa ya ma'manna kull mahid. Yassiru alayka kull kasir patasul yassiru alayka kasir. Allahumma ya man la yaltaji ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahabu minka wa nahabu mimman yahabu minka wa nahabu mimman la yahabu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hurusna bi anika allati la tanam waqnubna bi kanafika allati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya sadar sebagai manusia, apalagi nenek-nenek kayak saya, kita nenek-nenek ya cek, pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu lagi, saya orang kampung, ngomongnya kampungan. Maaf, saya tidak bisa bicara halus karena saya memang bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Mama Dede.